Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkanlah kembali kami dari kelompok Piloport. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang second iteration yang kami lakukan. Nah, perkenalkan kembali aku Radin, ada Hans, Felix, dan Bambang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang konseptual model yang telah dibuat, transformasi secara umum, demonstrasi yang kami lakukan, dan evaluasi yang ada. Oke, jadi pada konseptual model yang ada, terdapat beberapa konseptual model, yaitu ada 8, namun, ada satu konseptual model yang dihilangkan, yaitu tentang tutorial karena dari inputan yang kami dapat, kurang, berguna. Oke, selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang, transformasi yang kami lakukan pada second iteration yang kami lakukan. Oke, pada, destination detail, terdapat satu perubahan besar, yaitu, pada tombol check the location asalnya meredirect ke Google Maps, pada kali ini, hanya dimasukkan sebagai overlay pada page tersebut. Kemudian di bagian review perubahannya cukup sedikit, jadi hanya di permainan warnanya saja, dan kemudian pada bagian gambar juga kami lakukan semacam opacity-nya kami kurangkan gitu. Dan dibuat di recommender page juga hal yang sama ya, jadi perubahan di bagian warna dari warna abu-abu menjadi warna biru yang lebih mencondongkan corak tempat wisata gitu. Dan ditambahkan juga tombol search pada bagian rekomendasi maupun home. Silakan Bambang. Pada bagian traveler, yang utamanya adalah pemindahan seperti file, QR code, sama setting detail. Seperti ini setting detailnya, dan file, setting, dan QR code. Selanjutnya, untuk insert update detail, perubahannya adalah pada sebelumnya semuanya ada satu kayak gini, dan ada tombol edit kayak gini, sekarang jadi hanya tulisan saja. Untuk feedback, highlight yang paling besarnya adalah setelah menekan tombol bintang yang menandakan rating, maka di selanjutnya juga kami dapat melihat berapa rating yang kita kasih terhadap tempat tersebut. Untuk result ini hal yang paling penting adalah dari navigation bar itu diubah menjadi diintegrasikan ke dalam home, yaitu ada search bar-nya di bagian home atau di hotel atau di destination. Terus untuk login dan register itu ada dua hal penting, yaitu login with Google dan login with Facebook-nya dihilangkan. Terus untuk login as user, as traveler atau as owner-nya itu dipindahkan di awal sebelum memasukkan username dan password. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap demonstrasi dari aplikasi yang sudah kami buat. Silakan dari Felix. Ini pertama kan ditanyakan dulu Anda itu traveler atau owner. Jadi kalau task yang pertama kita itu melakukan registrasi. Jadi ini bisa diklik yang mana saja, terus don't have account, register here, diklik, terus ini memasukkan data-data yang diminta. Nah, setelah register itu akan di redirect ke login page. Nah, terus login as traveler. Nah, memasukkan data yang tadi udah diregister. Nah, setelah login akan redirect ke home. Oke, sekarang setelah udah masuk login, akan ditampilkan terlebih dahulu nih halaman utama. Ada staycation lapor sama buat grid side trip. Nah, di sini aku akan jelasin juga nih navigasinya yang ada gitu. Ada buat melihat hotel recommendation, ada buat destination recommendation, dan tentu saja juga ada bagian profil yang bisa dilihat oleh para user traveler ini sendiri. Mungkin untuk bagian profil silakan. Nah, pada bagian profile menampilkan display picture, background picture, nama dan status traveler yang dipasang pada akunnya. Terdapat juga button-button files, QR code, dan setting yang masing-masing membuka pada halaman masing-masing. Nah, ini pada halaman setting. Pada halaman setting dapat mengubah display name, status message, phone number, dan juga ada button logout. Nah, ya, baik. Nah, selanjutnya pada button file dapat dilihat, tadi file ya. Pada button file dapat dilihat
file-file seperti pasport, surat instruksi kerja, opening file seperti itu. Nah, terus bisa menghapus dan juga bisa menambah file. Nah, baik. Selanjutnya, pendapatan QR code. Ada dapat QR code yang dapat ditunjukkan untuk kepada staff yang memeriksa informasi mengenai COVID. Selanjutnya setting. Setting. Oke, logout ya sekarang atau enggak? Nanti ya logout. Oke. Nah, di home ini kan ada search bar, jadi ini bisa langsung diklik untuk menampilkan keyboard. Nah, terus bisa memasukkan search query-nya. Nah, terus ini menampilkan search result-nya tadi itu Trans Studio. Nah, terus kalau Trans Studio-nya diklik, itu ini langsung ke description detail-nya. Oke, jadi pada description detail ini, pada contohnya yang di Trans Studio Bandung, itu akan ada alamatnya, akan ada rating yang diberikan oleh orang-orangnya, dan juga tanda bahwa tempat ini COVID-free atau tidak. Lalu ada deskripsi dari tempatnya, ada fasilitas yang ada di tempat tersebut, lalu ada foto-foto dan video-video dari tempatnya tersebut. Lalu yang terpenting adalah COVID-19 track record, di mana di tempat ini ada angka kasus COVID-19 di sana, riwayat, dan protokol kesehatan yang diterapkan pada tempat tersebut. Lalu pada bagian location, ada suatu tombol yang dapat diklik, yaitu check the location, ataupun map-nya dapat diklik, lalu akan membuka suatu overlay yang memperlihatkan tempat tersebut. Lalu ada bagian kontak juga, dan terdapat review yang diberikan oleh user terhadap tempat tersebut. Nah, di bagian review ini adalah kumpulan dari review para traveler yang sudah berkunjung ke Trans Studio Bandung. Di mana reviewnya sendiri juga kami tampilkan juga show more yang akan menampilkan seluruh review dari yang sudah diberikan kepada Trans Studio Bandung. Dan ini bisa dikembalikan, dan selanjutnya, boleh deh. Oke, jadi pada page ini, hal utama yang dapat dilakukan adalah melihat dan membeli tiket untuk tempat tersebut. Tapi karena sebenarnya untuk pembeliannya akan dipindahkan ke third party application seperti Traveloka, untuk kemudahannya, jika kita klik maka akan langsung ke bagian pembelian rating atau review terhadap tempat tersebut. Boleh diklik kan, cek tiketnya. Oke, jadi ini adalah pemberian ratingnya, bisa dikasih bintang, lalu kita berikan review berupa kalimat. Lalu jika disubmit dan kembali ke review sectionnya, sudah terdapat review dari Hans. Dan selanjutnya kita akan pindah ke bagian dari pemilik tempat wisata, sehingga kita perlu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian kita akan login sebagai owner, dan kita akan masukkan identitas sebagai pemilik tempat wisata. Boleh silakan Bambang untuk. Nah, pada bagian halaman home pengguna terdapat menu untuk mengedit detail destinasi wisata. Seperti contohnya ini pada Trans Studio Bandung terdapat dapat mengubah namanya, deskripsinya, fasilitasnya, gambarnya, COVID track record, location, kontak, price, melihat review, dan melihat contoh jadi dari detailnya. Nah, seperti ini detail yang akan jadinya. Selanjutnya ada QR scanner. Dan QR scanner ini digunakannya untuk nge-scan QR code pengguna, traveler, terus untuk melihat file-file mengenai COVID. Selanjutnya pada profile owner hampir sama seperti seperti traveler, tapi hanya ada setting saja untuk mengganti display picture, background image, display name, status, sama phone number. Oke, jadi paling itu sekian dari demo dari aplikasi yang sudah kami bawakan, dan mungkin sekarang kita akan lanjut ya ke tahap evaluasinya. Di mana dari aplikasi yang sudah kami buat ini, kami melakukan testing ke 5 orang berbeda. Ada tahapan pretest, ada tahapan pelaksanaan tasnya disusun seperti apa, sampai akhirnya post-testnya seperti apa. Sekarang untuk paling hasil dari evaluasi sendiri, untuk single question-nya mayoritas orang berhasil untuk menyelesaikan
seluruh tas yang kami tentukan. Sehingga di sini semuanya bernilai rata-rata 7 untuk setiap tasnya. Kemudian untuk single usability scale-nya ini, mayoritas memberikan skor yang cukup tinggi. Dan dengan rata-rata diperoleh 85,5. Yang berarti rata-rata ini sudah melebihi dari batas yang sudah kami tentukan, yaitu 68. Dan 85,5 ini masuk ke dalam grade B. Dan ini untuk Net Promoter Score-nya ada di angka 20%. Dan ini untuk grafik radarnya seperti ini, sama seperti single equation tadi, semua tas diselesaikan dengan sangat mudah oleh seluruh user. Dan yang paling penting adalah terkait masukan-masukan yang telah diberikan. Seperti yang pertama ini ada profile page, seperti ada settings diubah menjadi edit profile supaya lebih ketara untuk diubah. Kemudian tombol logout juga diletakkan di bagian profile ketimbang ditaruh di bagian setting. Dan tombol edit background dan profile image bisa lebih diperbesar. Kalau untuk description page, rating dan COVID-19-nya masih kurang terlihat, sehingga perlu untuk ditonjolkan lebih lagi dengan menambahkan font-nya misalnya. Kemudian untuk light spacing-nya terdapat inkonsistensi sehingga perlu dikonsistenkan kembali. Dan location map-nya tadi kan ada 2 button. Nah, itu lebih baik hanya dibuat dalam satu button saja, yaitu dalam bentuk gambar maps yang kalau diklik akan menampilkan overlay dan akan meredirect ke halaman map selanjutnya apabila diklik open in maps-nya itu. Dan terakhir ini ada edit description page, di mana masih belum bisa dilihat pembanding sebelum dan sesudah diedit. Lalu pada Coffee Tracker kami rencanakan ingin diupdate secara berkala oleh aplikasi yang kami datangkan dari pemerintah, sehingga pihak wisata tidak dapat mengubah field tersebut, dan pihak tempat wisata hanya bisa mengedit bagian protokol kesehatan. Dan yang terakhir untuk evaluasi umum, tombol yang hanya satu di dalam suatu page itu bisa dibuat lebih besar ukurannya, lalu lebih konsisten juga dalam menampilkan tombol back, dan lebih konsisten juga dalam menentukan lokasi dari setiap tombol yang ada. Oke, jadi sekian presentasi dari iterasi kedua kami. Terima kasih.